Saya sekolah di SMA Negeri 1 Nirajo dan saya sekarang kelas 10 IPA 4. Dan saya akan menjelaskan dan menceritakan kembali tentang 3 materi, yaitu perjanjian Aqabah, 2 peristiwa hijrah kaum muslimin, dan 3 menerapkan sikap mulia. Sekarang simak dan terus, oke? Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perjanjian Aqabah. Kerasnya penolakan dan perlawanan kaum Quraisy mendorong Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW mereka di Ka'bah pada saat musim haji. Ia juga mendatangi perkampungan dan tempat tinggal para kepala suku. Di sana ia menemui Thaqif dengan harapan agar ia dan masyarakatnya mau menerima dan memeluk Islam. Thaqif dan masyarakatnya menolak Nabi dengan kejam. Nabi berlapang dada dan meminta Thaqif untuk menceritakan kedatangannya ke Taif agar dia tidak mendapat malu dari orang Quraisy. Ia menghasut masyarakatnya untuk mengejek, menyorai, dan mengusir, melempari Nabi, memfitnah, dan lain-lain. Tak seorang pun dari mereka yang menyambut dan mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pengalaman tersebut mendorong Nabi Muhammad SAW berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mendapatkan dukungan dari Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Jika musim hijrah tiba, Nabi Muhammad SAW pun mendatangi kabilah-kabilah itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW sesungguhnya mempunyai hubungan emosional dengan Yasrib. Di sanalah ayahnya dimakamkan. Di sana pula terdapat famili dari Bani Najjar yang merupakan keluarga kakeknya Abdul Muthalib dari pihak ibu. Yasrib merupakan kota yang dihuni oleh orang Yahudi dan Arab dari suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini selalu berperang untuk kekuasaan. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan kedua suku Arab tersebut lebih mudah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yahudi tidak tinggal diam, mereka berusaha mengadu domba Aus dan Khazraj, yang akhirnya menimbulkan perang saudara yang dimenangkan oleh Aus. Aus dan Khazraj menyadari derita dan kerugian yang dialami akibat permusuhan mereka. Hal ini disebabkan beberapa orang Khazraj pergi ke Mekah pada musim atau haji. Kedatangan orang-orang Khazraj ke Mekah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Ia pun segera menemui mereka. Mereka pun saling berpandangan. Dan salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita, dan jangan sampai mereka, orang Yahudi, mendahului kita." Setelah itu, mereka kembali ke Yasrib dan menyampaikan berita kenabian Muhammad SAW. Berita dan pernyataan disambut baik oleh masyarakat. Datanglah 12 orang yang menemui Nabi di Aqabah, dan di tempat itulah perjanjian Aqabah 1 terjadi. Perjanjian Aqabah 1 ini, orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengumpat atau memfitnah, baik di belakang ataupun di depan. Jangan menolak berbuat baik. Selanjutnya, Nabi menugaskan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, serta seluk-beluk agama Islam kepada penduduk Yasrib. Jika musim hijrah tiba, ia berangkat ke Mekah dan menemui Nabi Muhammad SAW. Mus'ab menceritakan perkembangan masyarakat Muslim Yasrib yang tangguh dan kuat. Pada tahun 622 Masehi, penziarah Yasrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang, 2 orang diantaranya adalah perempuan. Pertemuan Nabi dan para pemimpin Yasrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqabah dengan tengah malam pada hari-hari tasyrik. Tidak sama dengan hari tasyrik yang sekarang. Ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang masih memeluk agama nenek moyangnya. Menemui orang-orang Yasrib. Pertemuan malam itu kemudian dinamakan dengan Aqabah 2. Mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut, "Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata
yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tidak gentar terhadap ejaan dan celaan siapapun. Setelah masyarakat Yatsrib menyatakan ikrar mereka, Nabi berkata kepada mereka, pilihkan buat saya 12 orang pemimpin dari kalangan kalian yang menjadi penanggung jawab dari masyarakatnya. Mereka memilih 9 orang dari Quraisy dan 3 orang dari Aus. Terhadap masyarakat, sayalah yang bertanggung jawab. Setelah ikrar selesai, tiba-tiba terdengar teriakan yang ditujukan kepada kaum Quraisy. Muhammad dan orang-orang murtad itu sudah berkumpul dan memerangi kamu. Semua orang kaget dan terdiam. Tiba-tiba Abbas bin Ubadah, salah seorang peserta ikrar, berkata kepada Nabi, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Anda berdasarkan kebenaran, jika Nabi mengizinkan, besok penduduk Mina akan kami habisi dengan pedang kami. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kita tidak diperintahkan untuk itu, kembalilah ke kemah kalian. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi sekali dan segera bergegas pulang ke Yatsrib. Nah, itu tadi kan menjelaskan tentang materi yang pertama. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu peristiwa hijrah kaum muslimin di Madinah. Yang pertama, hijrah ke Abysinia atau Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abysinia atau Habsyi. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara bersembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana, mereka mendapat perlindungan yang baik dari Najasyi, sebutan untuk Raja Abysinia. Namun, mereka kembali mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk kedua kalinya ke Abysinia tahun kelima dari kenabian atau tahun 6015 Masehi. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ke Abysinia ini sungguh tidak menyenangkan. Kaum Quraisy dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Mereka memutuskan Ams bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak menganut agama paduka. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri, yang tidak kami kenal dan tidak juga paduka kenal. Najasyi kemudian memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka, agama apa yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan-tuan sendiri? Kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib menjawab, paduka raja masyarakat kami masyarakat yang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan berbagai macam kejahatan. Ia melarang kami berdusta, menganjurkan untuk berbuat baik, menjalin hubungan kekerabatan, bersikap baik kepada tetangga, dan menghentikan pertumpahan darah. Ia melarang kami melakukan segala perbuatan jahat, menggunakan kata-kata dusta atau keji, memakan harta anak yatim, dan mencemarkan nama baik perempuan yang tak bersalah. Segala yang diharamkan kami jauhi, dan yang halal kami lakukan, dengan harapan di sini tidak ada penganiayaan. Mendengar nyataan dengan fasih dan santun, akhirnya Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin hingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. 2. Hijrah ke Madinah. Peristiwa ikrar Aqabah 2 ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu tekanan, intimidasi dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yatsrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Akhirnya Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy ingin membunuhnya. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar hijrah ke Yatsrib dan sampai di Kuba.
5 km dari Yasrib. Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Umi Kulsum bin Indun. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam, kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Ketika Nabi memasuki Yasrib, ia dielulukan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Nama Yasrib diganti dengan Madinatun Nabi, kota atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwarah atau kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Itulah tadi ringkasan dari materi yang kedua. Dan sekarang akan memasuki materi yang ketiga, itu adalah menerapkan perilaku mulia. Perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah di antaranya adalah seperti berikut. 1. Memiliki sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2. Memiliki jiwa berkorban. Sekian dari saya ringkasan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti protokol kesehatan untuk pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, ambil jaga jarak, jaga DE, iso jaga jarak kesehatan iso.